Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Durasi cak kurang lama cak. Bisa nggak bikin alurnya sampai 12 jam? Makmu kiper 12 jam lur. Balik maneh ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ketika aku mengenalmu, kata bosan hilang dari kamusku. Kali ini kita akan mengalor film berjudul River Wild tahun 2023. Bergenre thriller survival, film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang bermain arung jeram melalui sungai yang cukup jauh dan lanjut berkemah di tengah hutan. Awalnya semua terlihat aman-aman saja lur, sampai akhirnya salah satu orang terluka parah secara misterius. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Caca ya. Lebih enak sate ayam, sate kambing, sate sapi, apa sate ruse karo aku? Hey, iya jelas sate ruse karo kowe mbak, jelas. Iya, monggo sketchaken. Pada suatu siang di Amerika, seorang dokter bernama Joey akan berangkat main rafting alias arung jeram di sungai Kootenay bersama kakaknya Gray dan 3 temannya yaitu Carissa, Van, serta Trevor, seorang mantan napi yang masih bebas bersyarat. Joey juga kenal dengan Trevor dan dia agak terkejut mengetahui Trevor akan ikut main rafting hari itu. Gray dan Trevor bekerja sebagai petugas di wahana rafting dan karena sungai Kootenay ini cukup panjang lur hingga membentang sampai Kanada, mereka pun membawa banyak perlengkapan dan rencananya nanti akan berkemah. Setelah persiapan selesai, mereka pun akhirnya memulai perjalanan dan inilah sungai liar. Carissa and Van, they're actually paying to be freeloaders. I tried to pay. Hey, deal! Not in prison anymore. When that happened. A little after Christmas. Folds up, it's gonna leak. Let me. It folds us up. Can I Look, just show you it's- how? Girls, we should load up. We're burning daylight. Okay. It's time to float. Saat arus sedang tenang, mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Dan begitu masuk ke jalur arung jeram yang cukup menantang, perahu pun sempat berguncang dan Joey sempat terjatuh dari kapal. Ketika istirahat di tepian, Gray pun berenang dengan Carissa dan Van, sedangkan Trevor menemani Joey ngobrol-ngobrol. Setelah itu mereka pun membangun tenda dan akan berkemah di sana. Namun sejak awal Joey terlihat nggak terlalu mood mengikuti liburan ini, meski yang lainnya begitu ramah kepada Joey. Lalu di malam harinya mereka pun ngobrol di api unggun sambil kobam-kobam dan Joey izin tidur duluan. Sementara Van yang dari tadi kebelet pun akhirnya pipis sendirian ke tengah hutan dan tak lama kemudian Trevor juga ikut pipis. Tapi tiba-tiba terdengar suara Trevor yang berteriak meminta bantuan. Don't touch me. Don't move. We need you to lay down. Grab me. Don't come back, please. Stay with us. Ranger Station 6 is with a fast current, 2 hours. Ternyata Van mengalami patah di tulang tengkorak belakang karena endasnya terbentur batu. Lalu ketika Gray pergi mengambil ranting besar untuk menopang kepala Van dan Trevor mencari kotak P3K sekaligus telepon satelit, Van pun mengaku ke Joey dan Carissa jika Trevor lah yang mendorongnya hingga dia terbentur batu. Tak lama kemudian Trevor datang membawa kotak P3K dan mengatakan jika telepon satelitnya rusak. Mereka semua juga tidak mungkin mencari pertolongan dengan HP karena di sana tidak ada sinyal lur. Gray pun menjelaskan bahwa tempat terdekat untuk meminta bantuan adalah ke pos Ranger 6 yang jaraknya kira-kira 12 jam melalui pendakian. Namun jika melalui sungai hanya membutuhkan waktu 2 jam. Ngerinya menurut Joey, Van harus segera dibawa ke dokter kurang dari 2 jam karena luka patah tulangnya terlalu parah dan bisa cepat membengkak. Itu artinya mereka semua terpaksa harus segera berangkat menyusuri sungai di tengah kegelapan malam. Untungnya sebagai petugas wahana arung jeram, Gray dan Trevor apal jalurnya. Namun di perjalanan Van sempat kejang-kejang. Ditambah lagi mereka harus melewati medan yang cukup berbahaya. Lalu yang terjadi? We're gonna turn her on her side. In case you go overboard, we'll be able to see you. Left! Left! Now right! Left! I got you. Come on! Take it!
Perahu pun terbalik dan mereka semua sempat terbawa arus, namun untungnya masih selamat, termasuk Van yang berhasil dibawa ke tepian oleh Gray, sedangkan Trevor juga bisa menggeret perahunya. Lalu Joy pun bicara empat mata dengan Gray dan mengatakan jika Trevor terlihat sengaja ingin mencelakai mereka semua, karena tadi ketika Gray menyuruhnya dayung ke kiri, Trevor malah plonga-plongo, yang akhirnya perahu pun terbalik lur. Joy juga memberitahu pengakuan Van yang mengatakan jika Trevor lah yang telah mendorongnya. He attacked her. She told me what happened. He wouldn't do that. I think he did that on flip the boat. Take some deep breaths, in and out. Relax your body, relax your body. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju pos Ranger 6. Ketika sudah dekat, perahu pun menepi. Lalu Gray dan Trevor buru-buru lari ke pos dan berencana akan menggunakan telepon di sana untuk menghubungi tim medis yang kira-kira bisa datang dalam 15 menit. Saat berlari menuju pos, Trevor pun menghentikan Gray dan mengatakan jika dia khawatir Joy menuduhnya melakukan yang tidak-tidak, apalagi Trevor adalah mantan napi. Trevor meminta Gray agar mau menolongnya jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, karena Trevor percaya dengan Gray dan dia sudah bekerja dengan Gray selama 3 tahun. Trevor juga berusaha meyakinkan jika dia tidak melukai Van sama sekali. Lalu setibanya di pos Ranger 6, mereka pun bertemu penjaga di sana yaitu Walt, dan Gray meminta agar segera disiapkan helikopter untuk membawa Van. Tapi lucunya ketika Walt akan menggunakan telepon satelit, tiba-tiba Trevor melarang Walt menelpon karena menurutnya Van cukup dibawa ke rumah sakit dengan naik mobilnya Walt supaya lebih cepat. Namun Walt akan tetap menelpon agar pihak rumah sakit saja yang memutuskan Van dibawa naik apa. Percekcokan pun terjadi hingga Trevor mendorong Walt, yang akhirnya Walt pun langsung menodongkan pistolnya ke Trevor. Dan Put her in Walt's truck. It's probably faster. How about we call it in? Okay, let them talk. All right, we're done. No! What's she doing? She dry? Yeah, I think so, mostly. Oh, God, come on, no! Trevor yang merasa panik mengeluarkan pisaunya dan menusuk perut Walt hingga tewas. Karena merasa situasi menjadi sangat kacau, Trevor pun nekat mengambil pistol Walt dan ingin bundir. Namun Trevor menghentikan niatannya, lalu dia menghancurkan telepon satelit di sana dan memaksa Gray sambil menodongkan pistol untuk memindahkan jasad Walt ke mobilnya. Lalu mobil pun dibakar dan dijatuhkan ke tebing hingga meledak untuk menghilangkan jejak. Setelah itu Trevor dan Gray balik ke tepi sungai dan mengatakan jika mereka akan lanjut OTW ke arah utara hingga menyeberang sampai ke Kanada, karena Trevor ingin menyelamatkan diri dari polisi. Begitu juga dengan Gray yang sudah terlanjur terlibat, dan Gray yakin tidak ada yang menjaga perbatasan. Begitu melihat Trevor yang membawa pistol, Joy pun paham jika mereka bertiga kini menjadi tawanannya Trevor. Mau nggak mau perjalanan pun dilanjutkan ke utara, yang naasnya Van pun akhirnya meninggal akibat luka patah tulang tengkoraknya yang semakin parah. We can get back in the boat and head north. What are you talking about? So we're hostages now. Just give me the Canada. You're all free to go. Di perjalanan ada seorang pria, sebut saja Pak Ijo, yang kebetulan lewat jembatan di atas. Joy yang membawa korek pun diam-diam memantulkan cahaya matahari ke arah Pak Ijo agar menyadari keberadaan mereka. Begitu melihat Van yang terbaring di perahu, Pak Ijo pun langsung menawarkan bantuan dan menyarankan agar mereka ke perkemahan di dekat sana. Namun Trevor beralasan Van hanya mengalami luka ringan dan sudah diberi obat oleh Joey yang seorang dokter. Setelah Pak Ijo pergi, Trevor pun panik jika Pak Ijo akan melapor ke polisi karena melihat Van yang terbujur kaku. Trevor pun berniat menepi untuk memburu Pak Ijo, tapi Gray memaksa mereka tetap lanjut menyusuri sungai agar tidak menimbulkan masalah lagi. Toh kalaupun Pak Ijo memanggil polisi, mereka sudah berada jauh dari jembatan dan tidak akan bisa ditemukan. Do it. If you want to get to Canada, if you want to get through this, I'm drawing the line in broad daylight. I won't allow it. Let's split off. Everyone paddle. Everyone pick up a paddle. Everyone go. Okay, find an easy takeout. Somewhere with soft soil so we can bear.
Setelah mendayung cukup lama, Gray pun meminta mereka istirahat dulu sekaligus mengubur jasad Van di dekat sana. Lalu di malam harinya mereka berempat tidur di tengah hutan dan Trevor mengikat kaki serta tangan Joy, Gray juga Carissa agar mereka tidak kabur. Setelah itu ketika Trevor sudah tidur, Joy pun ngobrol dengan kakaknya Gray dan membahas kejadian di masa lalu yang membuat Joy trauma. Usut punya usut lur, Gray dan Trevor sudah berteman sejak lama. Sampai akhirnya saat Joy berusia 15 tahun, Trevor pun naksir dengan Joy dan Gray juga mengira adiknya Joy naksir dengan Trevor. Gray pun akhirnya menyewa sebuah cabin saat libur musim panas dan sengaja meninggalkan Joy bersama Trevor berdua di sana, berharap hubungan mereka semakin dekat. Namun ternyata Joy tidak pernah sedikit pun menyukai Trevor dan saat itu tak diduga-duga Trevor justru mencelehkan Joy. Itulah kenapa sejak awal Joy terlihat males main rafting karena dia trauma dengan Trevor yang dulu telah mencelehkannya dan kakaknya Gray juga tidak melindunginya. Selain itu, kemungkinan Trevor sengaja melukai Van agar dia bisa mengarahkan perahu sampai melewati perbatasan hingga ke Kanada dan Trevor bisa lolos dari pengawasan polisi karena dia masih bebas bersyarat, ya kan? Jadi bisa kita simpulkan bahwa Trevor ini memiliki bakat psikopat lur, karena selain temperamen dan tidak segan membunuh, Trevor juga akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Setelah itu Joy meminta Gray melakukan sesuatu agar mereka bisa kabur, tapi Gray takut karena Trevor memegang pistol dan bisa-bisa mereka bertiga akan langsung dibunuh jika berani macam-macam. Di lain sisi, ternyata Pak Ijo yang memang curiga melihat Van terbaring di perahu ternyata sudah mengikuti mereka dan sekarang dia mengendap-endap ingin menyelamatkan Joy and the gang. Pak Ijo juga menyadari jika tadi siang hanya Trevor yang menjawab obrolannya, sedangkan yang lainnya terlihat gelisah. Awalnya Pak Ijo ingin mengambil pistol yang dipegang Trevor, namun karena terlalu sulit, dia pun akhirnya langsung membuka ikatan Joy, Gray, dan Carissa. Tapi tiba-tiba, You guys, that's the bridge. Did you call? I don't have a sec. Nearest visitors here, it was getting dark, so Don't do this! Don't! Just in case shit goes sideways. Gotta bury another body. ketika menguburkan Pak Ijo, secara diam-diam Carissa mengambil pisau Swiss Army dari saku Pak Ijo. Setelah itu mereka pun lanjut menyusuri sungai menuju ke utara dan Gray memaksa Trevor agar melepaskan Joy juga Carissa ke hutan karena sebentar lagi mereka akan melewati air terjun yang pastinya akan sangat berbahaya jika dilewati perahu berisi 4 orang. Trevor pun akhirnya setuju daripada mereka tenggelam dan terbawa arus. Sementara itu Carissa berusaha memotong tali di tangannya. Namun karena kesulitan, Carissa pun nekat menggunakan pisau tersebut untuk menusuk perahu karet. Perlahan-lahan perahu pun mulai menyusut dan tak lama kemudian Trevor menyadari suara hembusan angin dari lubang tusukan dan menuduh Carissa yang melakukannya. Jelas Carissa pun tidak mengaku dan Trevor meminta perahu segera menepi karena lubang itu harus segera ditambal. Tapi yang terjadi lur, Fine, Walter. Open it. sayangnya Gray tertembak di perut, sedangkan Joy dan Carissa yang berhasil lolos segera kabur dari sana. Joy pun meminta Carissa terus berlari sampai menemukan bantuan, sementara Joy akan memutar dan mengecek kondisi Gray. Joy pun terus berusaha menghindari Trevor yang terus menembakinya dan You gotta keep moving. Don't stop till you. What about you? I have to go back. Guy, I'm here. I'm here. Oh. Joy pun buru-buru membopong Gray ke perahu dan segera kabur. Sementara itu Trevor yang kehabisan peluru mengisinya kembali, lalu berusaha memburu Joy dan Trevor, yang untungnya perahu mereka sudah cukup jauh lur, dan Joy pun meminta Gray terus menahan lukanya. Ngerinya ketika sedang mengejar, Trevor tega menembak 2 pria yang kebetulan lewat di dekat sana dan merampas perahu kanu mereka. If we keep going, we'll die. Helmets or not. You need help? Yeah. God damn. Oh.
Trevor pun datang mengejar sambil menembaki Joy dan Gray. Namun alhamdulillah pelurunya akhirnya habis. Situasi terasa mencekam karena mereka sudah mendekati air terjun. Dan Gray terus memandu Joy harus mendayung ke arah mana agar perahu bisa segera menepi. Akan tetapi perahu akhirnya terbalik dan mereka berdua pun mulai terbawa arus. Lalu yang terjadi, Lur? I promise, okay? Iya, meski Joy dan Gray berhasil ke tepian, namun Trevor yang sudah menunggu langsung menusuk punggung Joy dan berusaha membunuhnya. Sampai akhirnya. Now you fight. Gray mengorbankan diri demi menyelamatkan nyawa adiknya dengan membawa Trevor jatuh bersama dan mereka berdua pun tewas. Sementara itu karena darah memenuhi paru-parunya, Joy langsung merobek dadanya dengan pisau agar darah keluar, lalu menusukkan isi pulpen sebagai pengganti selang udara agar Joy bisa kembali bernafas. Di lain sisi ternyata Carissa berhasil mendapat bantuan dan berusaha mencari Joy bersama tim SAR dengan helikopter. Setelah berkeliling beberapa saat, mereka pun akhirnya menemukan Joy dan dia segera diselamatkan. Wait, what's this? Is it? Take you to Indian Springs. Is there anyone that we should call? Take another look right through me. Buyar. Jadi pelajaran dari film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke kesemutan. Assalamualaikum.